Emang harus yang wasin maksimal sedekat ini. Gue ada urusan bentar. Bang Andre, lo dulu satu SMP sama Alex kan? Lo punya nomor teleponnya Alex gak? Kalau gua sih gak ada. Gue udah gak nyimpan nomornya sejak gue masuk SMA. Tapi kayaknya di HP Yaya masih ada deh. Lo bisa nanya ke dia. Ngomong-ngomong, buat apa sih lo nanya nomornya? Gue mau nanyain sesuatu ke dia. Lo yakin? Lo tahu sendiri kan kalau dia itu orangnya bahaya. Ah, itu mah bisa gue hadepin. Thanks ya bang. Ah ya, hati-hati dah lo. Yoi. Bro, Diarin nanyain nomornya Alex barusan. Katanya sih dia mau nanya sesuatu ke Alex. Oke, makasih udah ngasih tahu. Aduh, saltek lagi. Mana banyak yang saltek ternyata. Kapan sih ini selesainya? Semua aja dapat nilai A. Oke. Saltek itu apaan? Saltek itu salah ketik, gitu aja gak tahu. Oh, santai keles. Oh ya, BTW gue mau nanya sesuatu nih. Lah, itu mah gue gak tahu anjir masih punya apa enggak. Bentar gue cariin. Oh, ini ada. Mau buat apa sih emangnya? Gue mau nanya sesuatu ke Alex. Walah. Nah ini dan kok lo bisa punya nomornya Alex sih? Lo tuh apaan sih, Rah? Jangan mikir macem-macem dah. HP yang gue pakai ini tuh HP bekas dari abang gua. Jadi ada beberapa kontak yang masih ada. Sengaja gak gue hapusin karena gue tuh males. Yang bener, apa iya? Iya, dan kayaknya dia itu sudah dihubungi karena sekolahnya nggak ngizinin anak didiknya bawa HP ke sekolah. Ya, gue mau cerita sesuatu ke lo. Hah? Apa? Iya, beneran? Jadi Alex pernah jahatin lo? Nah, tapi tuh nggak heran sih karena Alex itu ya terkenal nakal pas SMP. Ya udah, makasih ya. Iya deh, hati-hati dah lo. Nih orang malah nyari masalah anjir. Ih, ngeri dibuang ke jurang anjir. Untung masih hidup. Ini teleponnya masuk tapi kok nggak diangkat-angkat ya? Aduh, mana udah HP lagi? Apa nanti aja ya? Belnya nyaring banget dah. Ini Nayesha kemana ya? Kok nggak ada? Ah, dia mah Alpha, Bu. Gak ada keterangan. Nayesha Alpha? Iya, Bu, dia Alpha. Oke, nanti ibu urus. Ya, seperti yang kalian tahu, banyak hal yang tak terduga terjadi belakangan ini.
Oke, hari ini kita masuk di new chapter yaitu chapter 7. Chapter ini membahas tentang bioteknologi. Sebelumnya di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang bioteknologi, benar kan? Sekarang siapkan buku tulis kalian, kita akan membahas tentang bioteknologi. Kita belajar bersama-sama, jangan pernah menyerah, teruslah berusaha dan percaya pada diri sendiri. Belajar bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang proses dan pengalaman. Ada yang bisa menjelaskan apa definisi bioteknologi? Saya Bu Guru. Teknologi adalah cabang biologi yang mempelajari atau menerapkan ilmu biologi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Oke, yang baru saja disebutkan itu sudah cukup tepat ya anak-anak. Apakah ada pengertian atau definisi lain menurut kalian sendiri? Langsung ditulis di buku tulis, nanti ibu nilai dengan nilai tersendiri. Bu Guru, ya. Ada yang ditanyakan? Ya, Rana, ada apa? Saya izin keluar sebentar Bu, tiba-tiba ada yang menelpon saya. Oh iya, silahkan. Ya, bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pasti kalian sudah tahu, ada yang bisa menyebutkan? Siapa ini? Lo gak perlu tahu siapa gue mau kita ketemu. Woi, lo cewek? Iya. Oke, ada masalah apa lo sama gue? Nah, itu bahas pas kita ketemu. Iya, tapi gue yang nentuin lokasinya. Dan satu, lo harus datang sendirian. Liorin, siapa tadi? Apa sih? Bukan siapa-siapa juga. Gue ikut. Gak usah. Kenapa gak usah? Bombastic side eye. Kali ini gue bisa sendiri. Arah kelas lo bukan ke sana. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Nih, minum. Lo pasti haus kan? Gak juga sih. Lo mau nemenin gue bentar gak? Oh ya, BTW keadaan motor gue gimana? Udah baikan atau belum? Udah baikan sih. Nah, sekarang anterin gue ke bengkelnya dong. Enggak, sebelum lo mau nemenin gue. Enak aja main minta Oh, nganterin. GAGH. Okah. Gue gak bakal kasih kuncinya dan gue gak bakal nganterin lo ke bengkelnya. Lu, resip banget sih jadi orang. Gue aduin ke emak lo ya. Pas banget dong, lo habis ini bisa ngadu ke mak gue. Hah? Apa? Mama, selamat sore. Mama udah mendingan.
Loh, Theo, kamu kok gak bilang-bilang kalau mau kesini? Dan itu siapa? Temen kamu? Ah, saya liarin tante, temennya Theo. Oh, temannya. Ini kok kamu mirip siapa itu? Temen kamu yang rambutnya panjang itu? Ya ma, mereka emang mirip, adik kakak soalnya. Oh, adik kakak ya? Baru tahu kalau Narana itu punya saudara. Oh iya ma, ini Theo bawain buah sama cemilan buat mama. Oke, makasih ya anak mama. Andai gue sama mak gue kayak mereka. Ya nak Liorin, ada apa? Ada yang mau diomongin? Enggak gitu kan maksudnya. Ini buat tante. Iya, makasih banyak ya. Iya tante, sama-sama. Anjir, kepencet emot, Kenapa lo tadi jujur ke mama gue? Karena mama lo gak bakal ngadu ke orang-orang kalau gue keliorin. Motor lo gue tahan. Mulai sekarang lo pulang sekolah bareng gue. Kalau perlu gue bakal jemput lo kalau berangkat sekolah. Lo sadar gak sih? Gini ya, harusnya lo itu sadar. Lo itu berlebihan, Theo. Lo pikir gue lemah apa? Lo pikir gue gak bisa ngapa-ngapain gitu? Dan kejadian gue kalah dari Alex itu cuma kebetulan. Masa lo gak sadar Lo sih? bener. Maaf, kunci motor lo ada di bengkelnya. Lo bisa sekalian ambil motor lo di sana. Ayo gue anterin. Gak perlu. Gue bisa kesana sendiri. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon gue aja. Makasih telah berbelanja di toko kami. Tadi Narana udah ke sana belum? Belum sih. Ya udah, duitnya udah gue transfer ya. Nanti kalau dia udah ngambil motornya kabarin gue. Yoi. Berapa nih? Udahlah Nara, lo itu santai aja. Udah dibayar sama Theo tadi. Ke sini gue cuma tinggal ngambil terus pulang. Udah itu aja. Tunggu, lo itu cewek yang Iya, ini dulu- gue. Sekarang kasih tahu gue tempatnya di mana. Gue bersedia bayar lo asal lo mau kasih tahu gue. Tempat apa yang lo maksud? Gak usah main-main. Kasih tahu gue di mana tempat anak-anak yang diculik itu. Seharusnya lo tahu dong di mana tempatnya. Seharusnya lo juga gak perlu repot-repot nanya ke gue. Gue lupa tempatnya. Biar gue kasih tahu ya, gue itu cuma bawaan dia yang bener-bener bawah. Gue cuma tahu suara dia, dan gue nggak tahu di mana dia nyekap korbannya. Lo paham sekarang? Oke, apa yang bisa lo kasih ke gue? Biaya operasi paman lo yang radang usus buntu. Bonus 5 juta buat lo. Ini yang lo kasih ke gue, setelah semua yang telah gue lakuin ke lo. Sebenarnya lo itu nggak mau kan ngelakuin ini semua. Tapi lo terpaksa aja buat ngelakuin ini semua. Demi uang dan demi paman lo. Lo baik banget jadi orang. Gak, gue juga bakal ngelakuin hal yang sama kalau gue ada di posisi lo. Lo tahu taman bermain di kota ini kan? Nah, di sana ada jalan masuknya. Sebenarnya masih ada banyak jalan lagi buat masuk. Cuma itu satu-satunya jalan yang paling aman dan tidak mencurigakan. Lo hati-hati. Keputusan yang lo ambil itu beresiko. Dia tuh orangnya penuh dengan dendam. Ternyata ada tempat yang kayak gini di tempat bermain seramai ini. Bener kan lewat sini? Lo yakin kan dia gak bohong?
Gue yakin Alex sebenarnya cuma terpaksa. Karena faktanya ada seseorang yang dia perjuangkan dan dia utamakan, yaitu pamannya. Gue lihat-lihat struktur dinding ini tuh kayak iya bener itu. Gue udah ingat beneran. Di mana? Serem banget, Jir. Bener, gue ingat sekarang. Ini jalan yang gue lewatin waktu itu. Iya, gue juga. Tapi kita gak bisa sembarangan masuk Oh sekarang. bener Miko, takutnya ada hal yang gak diinginkan terjadi. Kita harus menyiapkan rencana. Kalian yakin Rama masih hidup? Hidup atau enggaknya Rama, kita tetap harus menghentikan ini semua. Itu kan tujuan kita sebenarnya. Pasti seru, mana muter-muter gitu lagi. Udah lanjut, udah ngantuk gua. Balik aja yuk. Iya woi, kulit berak gue. Mana di sini kalau mau berak harus bayar 5.000 lagi. Rugi dong. Ya udah sih, kan kamu bisa pegang batu. Itu pun tak tahu. Stereotip kuno woi. Hehe, gak apa-apa lah woi. Sekali-sekali kita naik ginian. Lumayan lah, udah gak ngantuk lagi gua. Yeay, aku bilang juga apa? Yeay, udah gak keberak lagi gua. Gua malah balik ngantuk Jir. Alamak, bensinnya tinggal dikit woi. Kita kapan dulu ya? Bisa aja woi, alay banget lu jadi orang. Lah, marah parah. Udah gede juga lu ah. Berisik. Itu udah malam. Kalian tuh tidak sih? Kalian nggak takut apa kalau tiba-tiba? Lah, tiba-tiba banget ya, Ge. Udah bisa aja dah. Jir, gue pengen muntah coy, sumpah. Tolong. Ya, terpaksa dorong dong. Gue nggak mau dorong ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Ih, gak gerak, boy. Lihat gak sih kalian? Lo itu sadar gak sih? Ini tuh berat, boy. Hah, lari, boy. Itu orang yang pakai topan. Ya elah, bro.
pakai cerita segala sih lu? Ya. Kalian tahu ini semua karena apa? Lo. Sejak lo balik setelah lo diculik, semuanya jadi kacau. Heh, jangan sembarangan lo kalau ngomong. Kalau semisal kakak gue dulu masih belum balik sampai sekarang, keadaan bakal tetap buruk. Jadi gue sosok tahu deh Nah lo. iya kan, lo itu sebenarnya bukan Narana. Lo adeknya kan? Theo, lo sebenarnya udah tahu kan kalau dia ini bukan Narana yang asli. Tapi kenapa lo gak bilang sama kami? Terus kenapa? Iya, gue akui, gue bukan Narana, gue Liorin. Gue datang ke sini karena kakak gue celaka gara-gara roman itu. Semuanya jadi berantakan gara-gara lo kesini. Bro, udahlah, Liorin gak salah dia. Dia juga mau nyelesain ini semua. Liorin juga gak mau semuanya berantakan kayak gini. Sama kayak lo, bro. Lo pasti sengaja mau ketemu sama Alex, iya kan? Lo sengaja ngerencanain ini semua biar gue dan temen-temen gue Lo semuanya... itu mikir gak sih? Buat apa gue susah-susah ngelakuin hal kayak gitu? Oke, fine, gue pergi. Kita lihat apa yang bakal terjadi setelah ini. Lo apaan sih, Bang? Lo ngebela dia karena lo suka kan sama dia? Iya, gue akui. Lo gak seharusnya ngomong kayak gitu ke dia, Bang. Tai lo, tau gak? Gua kayak gini juga lo gak bakal paham. Harusnya lo itu udah sadar dari awal kalau Liorin itu mencurigakan orangnya. Jangan karena lo suka sama dia, lo jadi bela dia kalau dia salah. Sekarang gue balik posisinya. Gimana kalau lo yang ada di posisi gue? Gue bakal nyelamatin dia tanpa nuduh orang yang gak bersalah. Lo yakin bro ngomong kayak gitu? Udah boy, udah, semuanya udah, tenangin dulu, tenang. Kita bahas ini secara damai. Nathan, lo tahu sendiri kan adek gue dibawa sama mereka. Gimana? Lebih baik lo ngomong secara damai. Kita bisa nyusun rencana buat nyelamatinnya ya. Kalau kalian berantem kayak gini, gimana kita bisa kerja sama coba? Andre, gue paham yang lo rasain, tapi lo itu juga harus paham. Lo gak bisa sembarangan nuduh orang. Liorin datang ke sini juga karena kakaknya itu jadi korban. Jadi lebih baik kalian dan kita semua bekerja sama biar lebih kuat. Kalau pecah-pecah, gimana kita bisa berhasil coba? Bukannya dari dulu kita janji buat saling kerja sama. Gue tetap bakal sama Liorin. Terserah kalian mau bilang apa. Theo, please lo jangan kayak gitu bro. Balik dulu boy. Theo. Maaf dek, ada perlu apa kesini? Itu Pak, saya nyari itu Oh teman. pasti ini nyari Neng Chin ya. Dia katanya mau pergi kemana gitu, gak tahu sih baliknya kapan. Dan Neng Chin itu pergi sama dua temannya tadi. Ini Kak, HP Kakak. Aku balikin. Pasti Kakak bosan di sini. Tapi jangan sampai ketahuan Mama ya. Iya, makasih ya. Gimana rencana kamu? Gak baik sih Kak. Gue malah dituduh bersekongkol sama orang-orang bertopeng itu. Karena kemarin aku juga ngajak ketemuan Alex buat ngomong sesuatu. Apa? Alex? Dari mana kamu bisa kenal Alex, Dek? Jadi dulu itu Alex pernah nyelakain aku Kak. Dan disitulah pertama kali kami bertemu. Alex itu orangnya jahat, Liorin. Kok bisa-bisanya sih kamu ketemu sama dia? Enggak Kak, dia itu sebenarnya anak baik. Dia itu cuma nyari uang buat biaya operasi pamannya Kak. Dan pamannya itu juga dirawat di rumah sakit ini Kak. Aku tahu ini dari Theo. Kak, kayaknya habis ini bakal kacau deh. Kakak tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Biar aku aja yang itu. Kamu tuh adik kakak. Ditambah kakak juga udah sembuh kok. Terus, Hel sama yang lainnya gimana? Aku nggak tahu Kak. Tiba-tiba mereka itu pergi tanpa kabar gitu aja. Ya udah Kak, nanti aku kabarin lagi ya. Kakak tahu jalan masuknya ada di mana? Aku juga tahu Kak. Ada dua.
Yang pertama dari taman bermain, dan yang kedua dari terowongan. Gak hanya itu, ada jalan masuk lain yang kamu belum tahu.